Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Washabiyah yang disyarah oleh Syekh Abu Abdullah Ahmad bin Thabit Al-Washabi hafizallahu taala. Kita akan masuk pada babul i'rabi wal bina'i. Perhatikan, fokus. Bab i'rab dan bina. Setelah sebelumnya kita telah membahas apa itu kalam. Kemudian bagian-bagian kalam, ada isim, fi'il, huruf. Apa aja definisi isim? Bahasa, secara bahasa maupun istilah, fi'il, huruf. Kemudian kita juga telah membahas tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Dan terakhir kita bahas tanda huruf. Setelah kita membahas semua itu, isim, fi'il, huruf, dilanjutkan dengan babul i'rabi wal bina. Bab i'rab dan bina. Dan ini sesuai, cocok. Karena i'rab dan bina berkaitan dengan isim, fi'il dan huruf. Dan kita sudah mengetahui semua apa itu isim, fi'il, huruf, definisinya, secara bahasa, secara istilah, tanda-tandanya. Dan akan lebih mudah kita untuk memahami i'rab dan bina karena berkaitan dengan itu semua dan kita sudah pelajari. I'rab perubahan, bina tetap. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, qala babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Babul i'rab, bab i'rab. Apa itu i'rab? I'rab dia adalah, lihat di sini yang di matan itu definisi i'rab secara istilah. Yang di matan ini, yang di dalam kotak merah itu al-i'rabu huwa taghyir ila akhirih, itu definisi secara istilah, nanti ada penjelasannya. Tapi ini secara istilah. Bahasanya nanti secara bahasanya disyarah. Babul i'rab. I'rab dia adalah taghyiru awakhiril kalim. Perubahan akhir-akhir kata. Liikhtilafil awamili. Perubahan itu terjadi liikhtilafi, karena perbedaan al-awamili, amil-amil ad-dakhilati yang masuk, alaiha kepadanya, alaiha kepadanya, karena perbedaan amil-amil yang masuk kepadanya. Ha itu kembali kemana? Kembali kemana? Kembali ke kalim. Kalim itu jamak dari kalimah. Karena perbedaan amil-amil yang masuk kepadanya, kepada kata. Dan lihat lafzon au takdiron. Perubahan itu baik secara lafaz, dilafatkan, au takdiron, atau secara takdir, ditakdirkan, disembunyikan. Perhatikan, kita bahas dulu secara global tentang i'rab, yang apa yang ada di dalam matan. I'rab dia adalah perubahan akhir-akhir kata. Perhatikan, yang dimaksud berubah di sini bukan akhir yang berubah, tapi keadaan akhirnya. Karena kalau kita lihat
ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Akhirnya nggak berubah, dalnya nggak berubah. Dalnya tetap dal, enggak. Dalnya tetap dal, dalnya nggak berubah menjadi ba. Dalnya nggak berubah menjadi jim, berubah nggak? Enggak, dalnya nggak berubah, dalnya tetap dal. Jadi jangan kita pahami i'rab perubahan akhir kata ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin, nanti dalnya berubah menjadi ba, berubah menjadi ta, berubah menjadi ta. Bukan itu maksudnya. Bukan akhirnya yang berubah, tapi apa? Keadaannya. Keadaan akhirnya. Yang tadinya ja'a Zaidun marfu dengan dhammah menjadi ra'aitu Zaidan mansub dengan fathah. Keadaannya. Marartu bi Zaidin menjadi majrur dengan kasroh. Itu yang dimaksud perubahan akhir-akhir kata, yaitu perubahan keadaannya. Oke. Perubahan akhir-akhir kata. Yang dimaksud kata di sini apa? Kan kata ada berapa? Kata ada berapa? Lihat tangan Anda. Yang pertama isim, kedua fiil, ketiga huruf. Yang dimaksud perubahan akhir kata yang di sini yang dimaksud yang mana? Isim mu'rab dan fiil mudhari ahsan. Dicatat itu. Yang dimaksud perubahan keadaan akhir kata, yang dimaksud kata di situ hanya dua. Isim mu'rab dan fiil mudhari. Cuman itu doang. Isim mu'rab berarti tidak mencakup isim mabni. Ya karena dia mabni, kita i'rab nih pembahasannya. Benar bukan? Berarti hanya mencakup isim mu'rab, isim mabni keluar, nggak masuk dalam pembahasan ini. Nggak masuk dalam pembahasan i'rab. Karena dia mabni, kita i'rab. Oleh karena itu isim yang dimaksud adalah isim mu'rab. Dan fiil yang dimaksud di sini apa fiil? Mudhari saja. Karena fiil madi mabni. Fiil amr mabni. Insyaallah dicatat itu. Taghyiru awakhiril kalim, perubahan akhir kata. Tadi yang dimaksud perubahan keadaan akhir kata. Yang dimaksud kata cuma dua. Isim mu'rab dan fiil mudhari. Isim mabni enggak termasuk. Nanti dia masuknya kategori bina. Fiil madi dan amr enggak termasuk. Nanti dia masuknya kategori bina. Huruf juga enggak termasuk. Dia masuknya kategori bina. Jadi yang termasuk kategori i'rab, yang definisi taghyiru awakhiril kalim, kata i'rab cuma dua, isim mu'rab dan fiil mudhari. Perubahan keadaan akhir-akhir kata, isim mu'rab dan fiil mudhari. Likhtilafil awamili, karena perbedaan amil-amil yang masuk kepadanya sehingga berubah-ubah. Karena perbedaan amil-amil yang masuk kepadanya, kepada kata tersebut sehingga berubah-ubah. Nanti ada amil rofa yang menuntutnya menjadi rofa, marfu dia. Kemasukan amil nasab yang menuntutnya menjadi nasab, mansub dia. Kemasukan amil jar yang menuntutnya menjadi jar, majrur dia. Kemasukan amil jazm yang menuntutnya menjadi jazm, majzum dia. Jadi perubahan keadaan akhir kata itu disebabkan oleh apa? Perbedaan amil-amil yang masuk ke dalam, yang masuk padanya. Nanti ada amil rofa, amil nasab, amil jar, amil jazm. Karena perbedaan amil sehingga kata berubah-ubah, itu maksudnya. Karena perbedaan amil-amil sehingga kata berubah-ubah keadaan akhirnya. Taghyiru awakhiril kalim, perubahan keadaan akhir kata, isim mu'rab dan fi'il mudhari. Dan itu juga fi'il mudhari yang tidak kemasukan nun niswa dan nun taukid. Perubahan keadaan akhir kata, isim mu'rab dan fi'il mudhari. Likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, karena perbedaan amil-amil yang masuk kepadanya. Dan lihat lafdhon au taqdiron. Lafdhon au taqdiron, yaitu perubahan secara lafadz, dilafatkan berarti Zaidun, ra'aitu Zaidan,
marartu bizaidin yadhhabu, lan yadhhaba, lam yadhhab. Dilafatkan, itu pertama. Au takdiron, yang kedua takdiron, ditakdirkan atau disembunyikan. Jadi gak nampak perubahannya. Ditakdirkan, disembunyikan. Ja'al fata, disembunyikan gak dia? Sembunyikan. Apa yang disembunyikan? Doma di atas alif. Ra'aitul fata, disembunyikan gak? Apa yang disembunyikan? Fathah. Marartu bil fata, disembunyikan gak? Apa yang disembunyikan? Kasroh. Jadi perubahan keadaan akhir kata ada dua jenisnya. Yang pertama dilafatkan, ya dilafatkan ma'ruf, dilafatkan. Dun dan din. Domahnya dilafatkan, fathahnya dilafatkan, kasrohnya dilafatkan. Dan yang kedua disembunyikan, ya disembunyikan, ya nggak nampak berarti, nggak dilafatkan berarti, disembunyikan. Namanya juga disembunyikan. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata, itu disembunyikan. Nah, itu penjelasan singkat secara global tentang babul i'rab. Sekarang kita masuk ke syarah. Perhatikan fokus. Yang salah-salah harokatnya diperbaiki, belum diharokat dan dia nggak tahu diperbaiki, ditulis. Begitu juga terjemahannya. Aqulu qala syarih hafizallah ta'ala al-i'rabu wal bina'u huma asasu ilmin nahwi. I'rab dan bina, perubahan dan tetap. Huma asasu ilmin nahwi, keduanya adalah fondasi ilmu nahwu. Karena ilmu nahwu itu membahas apa? Keadaan akhir kata. Oleh karena itu, keadaan akhir katanya yang berubah, i'rab, dan yang tetap bina, itu topik pembahasannya. Oleh karena itu di sini dikatakan oleh pensyarah asas, pondasi ilmu nahwu, karena itu topik pembahasannya, itu terus yang dibahas. I'rab, kalau i'rab dia apa? Marfu, apa mansub, apa majrur, apa majzum. Kalau bina di atas apa? Sukun, dhamma, fathah, kasrah, itu topik pembahasan. Ya, anak kasih penjelasan lebar seperti ini karena antum udah belajar muhtarat. Kalau antum belum belajar muhtarat, nggak anak kasih kayak gini, nggak anak kasih seperti ini. Kita bahas aja, paham kita. Ya, tapi penjelasan yang anak sampaikan ke antum itu bukan penjelasan yang memusingkan. Karena penjelasan faidah itu ada dua jenis. Ada faidah yang memusingkan, itu di luar pembahasan. Ada faidah yang dia membantu, menjembatani untuk memahami isi buku. I'rab dan bina huma asasu ilmin nahwu. Keduanya adalah pondasi ilmu nahwu. Kenapa pondasi ilmu nahwu? Tadi kita udah bahas kan? Karena ilmu nahwu membahas keadaan akhir kata. Di sini dikatakan juga idz alaihima yaduru hukmu akhiri kulli kalimatin. Idz, karena alaihima, di atas keduanya yaitu i'rab dan bina, yaduru, berputar-putar, hukmu akhiri, hukum akhir setiap kata. Karena di atas keduanya i'rab dan bina berputar hukum akhir setiap kata. Ini akhir kata ini i'rab atau bina nih. Kalau i'rab apa? Marfu atau mansub atau majrur atau majzum. Kalau bina di atas apa? Karena setiap kata berputar-putar di atas itu, i'rab atau bina. Dan nahwu membahas keadaan akhir kata. Maka i'rab dan bina adalah topik pembahasannya. Oleh karena itu asas. Kemudian lihat di sini, perhatikan fokus. Wal musannifu rahimahullah dzakara al-i'raba wa lam yadhkuril binaa. Dan penulis, semoga Allah merahmatinya, dzakara al-i'raba, menyebutkan i'rab, wa lam yadhkuril bina, dan tidak menyebutkan bina. Apa alasannya? Nah, ini catatan Anda di buku tulis ya.
seingat ana ya, ada beberapa alasan. Pernah ana tulis di sini pakai pensil lah hilang. No. Makanya nasihatin antum kalau buat catatan itu jangan pakai pensil, pakai pulpen. Akhirnya ana salin lagi di buku, tapi ana pengen niatnya salin lagi itu Fathul Sobiyah belum sempat. Ini hilang. Yang pertama, kenapa penulis di matan ya hanya menyebutkan i'rab, tidak menyebutkan bina? Ada gak bina di sini? Enggak ada kan? Cuman babul i'rab, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Enggak ada penjelasan bina. Apa alasannya? Pertama, untuk meringkas, lil ikhtisar, meringkas. Itu alasan pertama. Karena ini kan matan jurumiyah, dia matan pondasi, dia awal-awal ringkas. Kedua, agar memudahkan pemula. Ini alasan kedua ya. Yang pertama, kemungkinan penulis tidak menyebutkan bina agar meringkasnya. Kedua, kemungkinan kedua, penulis tidak menyebutkan bina agar memudahkan pemula. Dari sisi mana memudahkan pemula? Antum tulis dulu aja, agar memudahkan pemula. Coba antum perhatikan. I'rab ja'a Zaidun. Semakin mudah kita untuk mengetahui kalau Zaidun itu marfu karena ada dhammah. Benar bukan? Kalau dia itu marfu karena ada dhammah. Ra'aitu Zaidan, semakin mudah kita mengetahui dia itu mansub karena ada fathah. Maratu bi Zaidin, semakin mudah kita tahu kalau itu dia majrur karena ada kasroh. Ya Faruk, kaif tanam ya Faruk. La tanas, kum. Ini lagi sulit nih. Kum. Tenang, anak cuma ngasih pelajaran ini 30 menit aja. Biar sampai mana kita tutup? 30 menit, insya Allah. Semakin mudah gak? Kalau ada dhammah, oh kita tahu ini dhammah, oh marfu dia. Fathah, oh dia mansub. Kasroh, oh dia majrur. Sukun, oh dia majzum. Tapi kalau bina, ja'a hadha, ra'aitu hadha, marartu bihadha. Sulit gak kita menentukan mana yang marfu, mansub, majrur? Sulit, karena gak ada tanda. Hadha terus dia. Oh ini marfu mana ini? Mansub mana nih? Majrur mana? Bagi pemula sulit. Oleh karena itu tidak disebutkan bina, agar memudahkan pemula. Itu alasan kemungkinan kedua. Kemungkinan yang ketiga, yang terakhir. Fokus. Dicatat, bawa penanya. Gimana antum ingin perang gak bawa senjata? Mati nanti. Kemungkinan ketiga, penulis mencukupkan dengan lawannya. Karena dalam sebuah kaidah, wa bididdihi tatabayyanu asya. Dan dengan lawannya akan terjelaskan berbagai perkara. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya menyebutkan kiri, orang pasti tahu, oh ada kanan. Benar bukan? Kalau anak menyebutkan ganteng, orang tahu pasti ada jelek. Iman bertambah, pasti juga ada iman berkurang. Itu maksudnya. Dengan lawannya akan terjelaskan lawannya lagi. I'rab berubah keadaan akhir katanya. Pasti orang akan menganggap, berpikir, menangkap akan adanya kata yang tetap. Itu dia. Wa bididdihi tatabayyanu asya. Oleh karena itu lihat di sini dengan kaidah ini, para ulama menyimpulkan iman itu bertambah dan berkurang. Padahal di dalam dalil itu cuman ada
iman tuh bertambah. Nggak ada penjelasan iman berkurang. Apa dalilnya? Wa yazdadu imanahum ma'a imanihim. Dan agar bertambah liyazdadu ya. Apa gimana itu? Ana lupa. Ana bentar ya. Ana cari dulu. Biar jelas juga. Nggak salah-salah. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, surat Al-Fath ayat 4. Dialah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati-hati orang mukmin. Lihat, liyazdadu imanan, agar mereka bertambah keimanannya bersama dengan keimanan mereka, cuma bertambah, nggak ada penjelasan berkurang. Tapi para ulama menyimpulkan dalam dalil itu iman bertambah dan berkurang. Mana berkurangnya? Kok bisa tahu ada berkurang? Itu. Wabididdihi tatabayyanu asya, dan dengan lawannya akan terjelaskan berbagai perkara. Di sini penulis mencukupkan i'rab agar mungkin dengan i'rab terjelaskan lawannya, yaitu bina. Kata berubah berarti menunjukkan ada kata yang tetap. Mencukupkan dengan lawannya, itu kemungkinan ketiga. Antum nggak paham, nggak apa-apa. Dicatat aja, insya Allah nanti setelah antum belajar, antum buka lagi, dibaca lagi faedah, iya, anak paham ini, anak paham ini, mudah insya Allah. Tatabayyanu asya'u. Lanjut. Itu faedahnya dari Syekh Ahmad bin Thabit sendiri ya, itu faedah yang sangat luar biasa itu, dari pensyarahnya sendiri. Hafidhullah Ta'ala. Ketika beliau mengkaji itu faedah. Wal musannifu rahimallah dzakara al-i'raba wa lam yadhkuril binaa, dan penulis semoga Allah merahmatinya menyebutkan i'rab dan tidak menyebutkan bina. Alasannya udah kita sebutkan. Wa nahnu bi'aunillahi sanadhkuruhu ba'dal i'rabi, dan kita dengan pertolongan Allah akan menyebutkannya setelah i'rab. Hu itu kembali ke mana? Bina, akan menyebutkan bina setelah i'rab. Dan tadi sudah kita baca semua. Alhamdulillah. Fa ammal i'rabu, kita bahas sampai definisi secara bahasa aja. Istilah nanti insyaallah pertemuan akan datang. Fokus, Anda minta fokus, semangat. Fa ammal i'rabu fa huwa bi kasril hamzati, maka adapun i'rab, maka dia dengan mengkasrokan hamzah. Dan Anda sudah sampaikan di pertemuan lalu-lalu, kalau ada ulama yang menekankan suatu harokat, Dimas, berarti menunjukkan apa? Terdapat makna lain dengan harokat yang berbeda. Bangunannya sama. Hamzah, ain, ro, ba. Tapi makna yang berbeda dengan harokat yang berbeda. Ada makna yang berbeda dengan harokat yang berbeda. Apa itu? I'rab. Ada yang tahu? A'rab. Apa arti Arab? Arab, Badui. Oleh karena itu ditekankan bikasril hamzah, hamzanya tuh kasro bukan fathah, karena kalau fathah artinya beda gitu. Fa'amal i'rabu fa huwa bikasril hamzati, maka adapun i'rab dengan mengkasrokan hamzah, ingat hamzah kasro bukan fathah, karena kalau fathah artinya beda. Fathah itu artinya nanti Arab Badui, nggak nyambung dengan pembahasan kita. Wa ya'ti lughatan lima'anin katsiratin. Wa ya'ti lughatan, dan datang secara bahasa, ya i'rab definisi secara bahasa, lima'anin katsiratin, dengan makna-makna yang banyak. Banyak dia ya. Dan disebutkan oleh penulis pensyarah di sini hanya sebagian saja. Minha, sebagiannya adalah pertama al-idharu wal bayan. Idhar, menampakkan, wal bayan, menjelaskan. Taqulu, kamu katakan, a'rabtu amma fi nafsi. Jadi kalau ada orang Arab mengatakan a'rabtu amma fi nafsi, aku mengi'rab terhadap apa yang ada di dalam diriku, artinya bukan ma'i'rab marfu mansub majrur, tapi artinya apa? Idhar wal bayan, yaitu idza azhartahu wa bayyantahu, apabila engkau menampakkannya dan menjelaskannya. Jadi kalau orang Arab mengatakan a'rabtu amma fi nafsi, maksudnya apa? Aku menampakkan diriku
dan menjelaskan apa yang ada di dalam diriku. Penting kita mengetahui secara bahasa ini. Jangan salah-salah paham ketika orang Arab ngomong. Dan itu juga membantu kita untuk memahami definisi secara istilah. Wa minha at-tahsinu. Dan sebagian darinya adalah tahsin, memperindah. Taqulu, kamu katakan a'rabtu syai'a, aku mengi'rab sesuatu. Jadi kalau ada orang Arab mengatakan a'rabtu syai'a, aku mengi'rab sesuatu, itu maknanya salah satunya adalah hasantahu, engkau memperindah. Jadi a'rabtu syai'a, aku mengi'rab sesuatu, yaitu aku memperindah sesuatu. Hasantahu, engkau memperindahnya. Paham insyaallah? Jadi di sini ada 3 definisi i'rab secara bahasa. Yang pertama apa? Idhar. Kedua, bayan. Ketiga, tahsin. Memperjelas, menampakkan, idhar. Memperjelas, bayan. Memperindah, yaitu tahsin. Dan itu dihafal ya. Dan secara istilah madzakarahul musannif fi qouli taghyir ila akhirih, nanti insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.